Shalom keluarga Emuna yang berhasil dan berbahagia. Dimanapun saudaraku berada saat ini, saya percaya kita semua tetap di dalam pemeliharaan Tuhan. Pada kesempatan ini, bertepatan kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus kita. Di atas kayu salib, Dia telah mati dan bangkit kembali. Dan kita percaya bahwa di dalam Dia ada pengharapan. Amin. Mari saudaraku, dimanapun kita berada saat ini, kita tetap mau menyatukan hati kita. Kita sepakat, kita rindu untuk menikmati hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur untuk setiap berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan limpahkan bagi setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih. Kami datang kepadamu ya Tuhan dengan hati yang penuh ucapan syukur. Sungguh Engkau sangat baik dan teramat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan untuk setiap keadaan yang boleh kami jalani saat ini. Kami tetap percaya bahwa Engkau selalu ada menyertai kami, tangan kanan menopang kami, dan Engkau selalu ada di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini kami bersatu hati ya Tuhan, dimanapun kami, saudara-saudara kami berada saat ini. Kami percaya seperti firman-Mu berkata, 2-3 orang bersepakat di dalam nama-Mu Yesus, Engkau ada hadir di tengah-tengah kami. Terimalah pujian kami, sembah kami, dan hormat kami bagi Engkau Allah kami yang kudus. Haleluya. Dalam setiap langkahku dan hembusan nafasku, Kau ada di sini. Hatiku pun bersyukur atas kebaikan-Mu dan kemurahan-Mu. Ku letakkan harapan hanya dalam nama-Mu, Yesus. Kau besar, kuasa-Mu ajaib, janji-Mu setia untuk selamanya. Yesus Kau besar, kasih-Mu nyata, Kau ditinggikan untuk
Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Shalom jemaat Tuhan yang diberkati. Kita semua percaya bahwa hari ini adalah kebangkitan bagi setiap pilihan kembali ini. Mari serukan amin. Kami mau naikkan syukur kami Tuhan. Kau Allah yang terhebat dalam hidup kami. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Tunaikan syukur buat segala perbuatanmu dan kasih-Mu di dalam hidupku. Tiada terukur betapa besar kasih-Mu. Sungguh ku kagum akan Engkau, Yesus. Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Kami percaya Tuhan, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Yang percaya sama-sama angkat tanganmu. Kita mau serukan. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Come on everybody sing it. Yesus, Kaulah segalanya, melebihi semua yang ada padaku. Oh Yesus, Kaulah segalanya, seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Seutuhnya ku berikan hatiku untukmu. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya. Come on. Jiwa kami sudah bebas terlepas. Api-Mu ada di dalam setiap kami di tempat ini Tuhan. 1, 2, 3, 4. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut tak terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah tak akan berhenti, berlari sampai
Setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku. Balasanmu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Yang percaya, aku diberkati, aku dilimpahi. Untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Tuhan bagiku. Kasih setiamu nyata bagiku, nikmat kebajikan sedia bagiku. Maka rasaku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Balasanku, limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Yang percaya, aku diberkati, aku dilimpahi karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas segala anugerah Tuhan bagiku. Yang percaya, kalau jiwanya sudah dibebaskan, kalau masalahnya sudah diperselesaikan oleh Tuhan kita, boleh sama-sama kita serukan. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Kami telah bebas Tuhan, ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas, semuanya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunannya. Ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku telah bebas, bebas. Dia tinggal di dalamku oleh kuasa darahnya. Aku bebas. Kami percaya Tuhan, kuasa maut telah dikalahkan. Kuasa maut telah dikalahkan. Oleh darah Anak Domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan. Oleh kebangkitan Tuhan kita, angkat suaramu. Yesus hidup.
ya Tuhan. Sungguh kami berterima kasih untuk pengorbanan-Mu bagi kami. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Sungguh Tuhan, kami tak dapat membalaskan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah mati gantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku.
Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang memulihkan hidup kami, kuasa-Mu yang membangkitkan roh kami. Terima kasih Bapa, pengorbanan-Mu yang sempurna, darah-Mu telah tercurah bagi kami. Kami bersyukur Engkau menjadi imam besar sebagai kepala rumah Allah. Sekarang kami penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus-Mu. Bahkan Engkau membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kami melalui tabir, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami menjadi orang yang sangat berbahagia karena kami boleh menerima mana surgawi itu, firman-Mu itu menjadi roti kehidupan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Sekali lagi kami mengucap syukur buat segala kebaikan, karya salib-Mu yang sempurna di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan Kau lihat isi hatiku, Tuhan Kau lihat, Tuhan Kau lihat isi hatiku, Tuhan Kau lihat isi
hatiku. Shalom, Jemaat Emunah Solo Baru, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saat ini menyaksikan live streaming Gereja Betel Indonesia Emunah Solo Baru. Selamat Paskah, selamat hari kebangkitan Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia sudah mengalahkan kuasa dosa dan dia sudah mengalahkan kuasa maut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya mengambil satu tema Paskah, yaitu Follow Me. Ikutlah aku. Sekali lagi, hari ini tema Paskah yaitu Follow Me. Ikutlah aku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya Tuhan Yesus memanggil kita. Bukan hanya sekedar untuk kita boleh percaya, bahkan beriman. Bahkan Yesus bukan hanya memanggil kita untuk kita ada di dalam satu rutinitas ibadah, satu ritualitas ibadah. Artinya cukup dengan mungkin hanya datang ke gereja, mungkin hanya berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Bahkan bukan hanya kita sudah dibaptis, bahkan bukan hanya kita sudah mengikuti perjamuan kudus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bukan hanya itu, Kristus Yesus mati buat kita. Bahkan dia sudah menang atas kematian dan dosa. Saudaraku, tetapi ada satu hal yang sangat penting. Bahwa kematiannya, kebangkitannya, untuk kita boleh meneladani, mengikut dia. Maka tadi saya katakan follow me, ikutlah aku. Saudara, ada satu hal yang sangat menarik sekali. Saya percaya sebagian di antara kita pasti mempunyai Instagram, pasti mempunyai Facebook. Sebagian besar di antara kita punya Twitter dan lain sebagainya. Nah, saya tertarik, saudaraku, mengikut Yesus. Bukan hanya sekedar seperti kita mengikuti mungkin idola kita, mengikuti mungkin teman kita, artis dan lain sebagainya. Cukup hanya follow, cukup hanya klik yang namanya ikuti. Selesai. Saudara, bukan itu. Mengikut Yesus bukan hanya seperti kita klik sekali lagi. Seperti kita follow, kemudian kita mendapatkan follow back. Sudah kita berteman. Bukan seperti itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Tetapi mengikut dia. Itu artinya adalah meneladani dia. Mengikuti jejak-jejak kaki langkahnya. Kalau boleh saya katakan, kematian dan kebangkitannya mengembalikan satu status yang luar biasa, bahwa kita diterima kembali menjadi anaknya. Itu yang diterjemahkan Paulus di dalam Galatia. Tetapi di dalam surat Filipi, bagus sekali saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ternyata kematiannya, kebangkitannya
membuat sesuatu hal yang luar biasa, yaitu keserupaan kita dengan Dia. Jadi ikutlah aku, follow me, artinya adalah supaya hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Mari bersama-sama kita membuka di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 dan 11. Saudaraku, bagus sekali Paulus meringkas kekristenannya. Kalau boleh saya sederhanakan ya, meringkas kekristenannya. Nah, kita mengenal siapa Paulus itu. Seorang Farisi, seorang ahli Taurat yang luar biasa. Hebat sekali di dalam pengertian tentang firman Tuhan. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Kristus, ketika dia mengalami Kristus itu, dia meringkas kekristenannya. Bagus sekali di dalam Filipi 3, 10 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Menarik sekali, Filipi 3 ayat yang ke-10 ini dikatakan oleh Paulus, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, maka tadi saya katakan mengenal bukan hanya klik seperti follow atau seperti pertemanan di dalam Facebook, cuman klik konfirmasi kemudian kita berteman. Bukan seperti itu, saudaraku. Kekristenan bukan hanya datang ke gereja, kemudian berdoa, memuji, menyembah. Bukan hanya itu. Bukan hanya satu rutinitas, bukan hanya satu ritualitas, bukan hanya satu kebiasaan. Tetapi Paulus mengatakan bagus sekali, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Kata mengenal ini memakai kata ginosko. Sekali lagi, kata mengenal ini memakai kata ginosko. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kata ginosko ini mempunyai satu arti, bukan hanya seperti kita mengenal teman kita. Sekali lagi, di Facebook, di Instagram. Tetapi kata mengenal ini artinya adalah suatu keintiman. Sekali lagi, kata mengenal artinya adalah keintiman. Nah, inilah yang dipakai waktu Maria mengatakan bahwa bagaimana mungkin aku belum bersuami. Nah, waktu dia mendapatkan satu berita untuk mengandung bayi Yesus itu, dikatakan bagaimana mungkin aku belum mengenal laki-laki. Artinya bagaimana mungkin aku belum pernah yang namanya merasakan keintiman itu. Nah, itu kata mengenal. Ginosko, sekali lagi, bukan hanya sekedar mengenal. Tetapi mengenal di sini adalah berbicara tentang satu hubungan, satu keintiman yang luar biasa. Saudaraku, waktu Adam dan Hawa bersetubuh, dikatakan kata
yang namanya yadah. Jadi sama, yang namanya ginosko dengan yadah artinya adalah keintiman, mengenal segala sesuatunya mendalam sekali. Seperti suami istri. Itulah kata ginosko itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kemudian dikatakan bahwa dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya. Inilah kekristenan yang sejati. Inilah satu kekristenan yang sangat penting, yaitu satu hal untuk bisa mengalami keserupaan kita dengan Kristus. Tidak bisa tidak. Harus ada yang namanya bersekutu di dalam penderitaannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi terlampau sangat jauh. Kalau kekristenan kita hanya berbicara, mohon maaf, hanya tentang yang sakit disembuhkan. Yang susah Tuhan hibur, yang lemah Tuhan kuatkan. Bukan hanya sekedar itu, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Tetapi kekristenan ini mengarah kepada satu hal yang luar biasa. Kematiannya, kebangkitannya membuat kita serupa dengan Allah. Dan yang luar biasa, keserupaan itu hanya bisa dikerjakan. Yaitu dengan satu hal. Kita boleh bersekutu di dalam penderitaannya. Ada satu hal yang perlu kita tekankan sekali lagi. Sudahkah kita mengenal Dia dengan benar? Sudahkah kita yadah? Sudahkah kita ginosko itu? Kenal intim dengan Dia. Ada sebuah pujian yang bagus sekali. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dimaksud ginosko. Inilah yang dimaksud yadah. Bukan hanya mengenal seperti Instagram, bukan hanya mengenal seperti Facebook, tetapi terjemahan ginosko ini seperti suami istri, begitu sangat intim. Saudara yang dikasihi Tuhan, kontras sekali Paulus dengan Petrus. Satu hal yang begitu sangat kontras sekali. Ya, coba kita bersama-sama
Kita akan membuka Matius 16, 21 sampai yang ke-24. Bagus sekali saudaraku, mari kita bersama-sama membandingkan. Yaitu Paulus dan Petrus dalam konteks ini. Jadi sekali lagi, tadi Paulus mengatakan bahwa yang ku kehendaki itu mengenal dia, kuasa kebangkitannya, bahkan turut bersekutu di dalam penderitaannya. Nah, di dalam Matius 16 ini kita mengenal Petrus adalah salah satu murid daripada Tuhan Yesus juga. Bersama-sama melayani, melihat mukjizat demi mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Bahkan dia sendiri mengalami mukjizat, yaitu berjalan di atas air. Saudaraku, tetapi apa yang terjadi? Ternyata menjadi Kristen, sekali lagi, bukan hanya cuman rajin beribadah, rajin berdoa, bukan hanya rajin ritualitas, rutinitas seperti yang setiap minggu kita lakukan. Nah, ini tercermin di dalam ketokohan yaitu Petrus. Nah, saudaraku, saya akan bacakan Matius 16, 21, demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu, Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem, perhatikan baik-baik, dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Kemudian ayat yang ke-22 dikatakan, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah, perhatikan baik-baik, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Saudaraku, apa yang kita bisa pelajari melalui Petrus ini? Dia mengikut luar biasa tentang Yesus itu. Tetapi lihat, waktu Yesus memberitakan bahwa dia akan ke Yerusalem, perhatikan tadi dikatakan harus menderita. Dan apa yang dikatakan Petrus? Ayat 22 dikatakan Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu sekali-kali tak akan menimpa engkau. Jadi dalam pemandangan Petrus, kalau itu zaman now, Petrus menganggap ikut Yesus itu seperti Superman. Seperti apa? Seperti Batman. Tidak akan pernah kalah. Tidak akan pernah mungkin menderita. Ikut Yesus pasti sembuh. Ikut Yesus pasti kaya. Ikut Yesus pasti hal-hal yang lain. Saudaraku. Nah, inilah yang dilakukan oleh Petrus. Dia gagal paham. Selama dia mengiring Yesus, ternyata waktu disodorkan Yesus mengatakan harus menderita. Maka apa yang dikatakan Petrus? Yang dilakukan adalah pada ayat yang ke-22 tadi. Bisa ditampilkan. Menarik Yesus ke samping. Dan menegur dia, katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Bagaimana dengan kekristenan kita? Sudahkah kita seperti Paulus tadi? Orang yang hebat, mengerti Alkitab, anggota Sanhedrin yang luar biasa, orang Farisi, dia paham atas segala hal tentang yang namanya kitab suci. Dia tahu semuanya. Tetapi waktu dia mengalami Yesus, dia mengatakan, yang ku kehendaki mengenal dia.
dan dia dapat bersekutu di dalam penderitaannya. Kebalik dengan Petrus tadi. Waktu dia mendengar tentang penderitaan itu, dia gagal paham memengertikan sebuah kekristenan. Saudara yang dikasihi Tuhan, boleh dilanjutkan ayat selanjutnya? Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, lihat, "Enyalah iblis." Mari bersama-sama kita introspeksi diri kita masing-masing. 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun sudah mengiring Yesus. Setiap hari ke gereja. Melakukan segenap rutinitas dan ritualitas. Tetapi saudaraku, ternyata Petrus yang mengiring Yesus itu, dia gagal paham. Bahkan dikatakan, "Enyahlah iblis." Perhatikan baik-baik ayat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, "Enyahlah iblis, engkau," perhatikan baik-baik, ini Petrus dikatakan, "Engkau suatu batu sandungan bagiku." Wow. Jadi dia gagal paham tentang kekristenan itu. Dia anggap bahwa Yesus tidak pernah kalah, harus menang. Seperti film, seperti Rambo, seperti Terminator. Lakonnya harus menang tanpa penderitaan itu. Maka Yesus mengatakan, bagus sekali. "Enyahlah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku." Saya perjelas, engkau suatu batu sandungan bagiku. Perhatikan ayat selanjutnya. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Apa yang kita pikirkan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Selama kita menjadi Kristen, apa yang kita pikirkan? Jangan pernah sampai Yesus mengatakan bahwa kita sebagai batu sandungan buat Yesus itu. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Saudaraku, apa yang dipikirkan Allah? Sekali lagi, coba, apa yang dipikirkan Allah? Satu hal yang dia inginkan, satu hal yang sangat penting, yaitu keserupaan dengan dia. Nah saudaraku, keserupaan itu tidak bisa kita hasilkan hanya, mohon maaf, dengan satu rutinitas kita ke gereja, ritualitas kita ke gereja, tidak bisa. Tetapi satu keserupaan itu hanya bisa kita lakukan, hanya bisa kita capai kalau kita follow me. Artinya adalah mengikut Yesus, meneladani apa yang dia lakukan. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Wow, luar biasa sekali. Kebalikan dengan Paulus tadi. Yang ku kehendaki justru bersekutu di dalam penderitaannya. Sedangkan Petrus mengikut Yesus, yang dia lakukan hanya berbicara tentang satu zona yang namanya kenyamanan. Selalu enak,
dan lain sebagainya. Nah, ayat 24 saudaraku dikatakan, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya. Sekali lagi, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau follow me, mengikut aku, bukan hanya sekedar klik pertemanan, klik jadi teman. Artinya di sini bukan hanya datang ke gereja, selesai kita sudah mengikut Tuhan. Menyanyi, memuji, menyembah, selesai kita sudah mengikut Tuhan, sudah menjadi temannya Tuhan. Bukan sekedar itu, tapi lihat, Yesus berkata kepada muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, firman Tuhan mengatakan, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Jadi kata mengikut ini sangat identik dengan salib Kristus itu. Mengikut dia ini sangat identik dengan yang namanya sangkal diri dan pikul salib. Karena itulah satu jantung kekristenan, satu intisari kekristenan yang Tuhan mau adalah keserupaan kita dengan dia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa sih sebenarnya sangkal diri, pikul salib? Apa sih sebenarnya sangkal diri dan pikul salib? Saya mau menyederhanakan tentang sangkal diri, pikul salib. Cuman satu aja. Lakukan kebenaran firman Tuhan. Itu arti yang sangat sederhana sekali. Sekali lagi, sangkal diri, pikul salib artinya apa? Orang yang melakukan segenap perintah Tuhan, itulah orang yang sangkal diri dan pikul salib. Contohnya, kalau saya dikata-katain, saya dijahatin. Nah, keserupaan kita dengan Kristus itu menuntut kita untuk sama dengan apa yang dilakukan Kristus. Waktu saya dijahatin, waktu kita dijahatin, tapi keserupaan itu menuntut untuk kita mengampuni dia. Bisakah kita, saudaraku? Waktu kita dalam kondisi yang tidak dikasihi, bisakah engkau mengasihi dia? Waktu kita ada dalam satu kondisi yang tidak diampuni, bisakah kita mengampuni dia? Itu sebenarnya intisari kekristenan, jantung kekristenan, yaitu adalah titiknya adalah ada pada keserupaan kita dengan Kristus itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan jadikan gereja seperti rumah sakit. Datang hanya sekedar Tuhan, saya sakit A, B, C dan lain sebagainya. Jangan jadikan gereja sebagai suatu tempat seperti nonton bioskop. Saya senang pujian, saya senang dengan nyanyian, saya senang dengan segala sesuatunya. Jangan jadikan Tuhan juga sebagai suatu tempat untuk yang namanya berbisnis. Datang hanya untuk bicara supaya laris, supaya diberkati. Bukan, saudaraku. Tapi esensi, mari kita kembali kepada sola scriptura. Seperti yang firman Tuhan itu mau ada terjadi dalam hidup kita. Satu hal, keserupaan, kematiannya, kebangkitannya. Memberikan satu status yang luar biasa, yaitu kita sebagai anak. Nah, itulah yang di dalam Filipi dikatakan keserupaan. Supaya kita serupa dengan dia. Bagaimana kita bisa serupa? Satu hal, mengikut dia. Bagaimana mengikut dia? Tidak cukup klik, selesai. Datang ibadah, selesai. Nyanyi nyembah puji, selesai. Melayani, selesai. Tapi yang dimaksud klik itu, ginosko, mengenal dia, Allah itu dengan benar. Melakukan segenap dan segala sesuatu yang dia mau. Itu kita lakukan.
Itulah kekristenan yang sejati, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari bersama-sama kita belajar memikul salib kita, menyangkal diri kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya suka sekali membaca buku. Jadi hampir setiap hari saya suka sekali membaca buku. Nah, salah satu quotes ya, salah satu buku-buku yang sering saya baca yaitu dikarang oleh seorang bekas ateis namanya C.S. Lewis. Ya, dia dulunya adalah seorang ateis, namanya C.S. Lewis itu. Seorang ateis, orang yang menentang, enggak ada Tuhan. Dia selalu menentang, enggak ada Allah, saudaraku. Tapi pada suatu saat, pada suatu ketika, dia mengenal Tuhan itu. Dan dia menjadi satu penulis yang luar biasa. Namanya C.S. Lewis itu. Salah satu statementnya yang saya senang sekali, dia mengatakan seperti ini. Kalau kita merindukan suatu agama, satu kepercayaan, dia mengatakan bagus sekali. Saya merekomendasikan untuk tidak menjadi Kristen. Saudara, bagus sekali statement ini. Perhatikan, saya mau ulang sekali lagi. Kalau kita merindukan satu agama atau kepercayaan, C.S. Lewis ini mengatakan, saya merekomendasikan untuk tidak mengikut Kristus atau tidak menjadi Kristen. Kenapa? Karena mengikut Kristus, menjadi Kristen itu selalu identik di dalam penderitaan. Amin, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jadi mari ubah pola pikir kita bahwa mengikut Yesus bukan hanya lebih dari pemenang, menang dalam segala hal, kaya, hebat, sembuh. Bukan hanya itu penting, iya. Tapi ada satu hal yang penting yang menjadi motor penggerak dalam hidupmu, serupa dengan Kristus itu. Kejar itu, karena itu sesuatu yang harus terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita nggak terjadi dalam hidup kita, sekali lagi kita gagal paham menjadi seorang Kristen itu. Itulah yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Saya merekomendasikan kalau hanya ikut Tuhan, hanya untuk urusan berkat, sembuh dan lain sebagainya, jangan menjadi Kristen. Karena mengikut Dia itu selalu identik dengan apa yang disebut penderitaan dalam tanda kutip. Tapi dalam penderitaannya, dalam karya salibnya itu, pada hari yang ketiga, dia beroleh satu kemenangan yang luar biasa. Dia dibangkitkan dari antara orang mati. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan. Paskah mengingatkan kita hari ini, sudahkah engkau serupa dengan Dia? Itulah sesuatu yang paling penting di dalam hidup kita. Saudara, mengapa banyak orang Kristen dia beribadah, dia selalu datang, mungkin sudah melayani dan lain sebagainya, saudaraku, tetapi gak pernah terlihat satu buah yang bisa dihasilkan. Kenapa? Padahal setiap saat dia datang ke gereja, mungkin mengikuti sekolah tentang Alkitab dan lain sebagainya, ya. Tetapi ingat baik-baik, itu penting, iya. Tetapi ada satu hal yang sangat lebih penting lagi, saudaraku, yaitu apa? Dari buahnya lah kita dikenal. Nah, buah itu
akan dikenal di luar sana. Kalau kita nggak serupa dengan Tuhan, kita nggak akan pernah bisa mungkin berbuah itu. Tidak akan pernah mungkin. Kenapa? Karena untuk serupa dengan Dia dibutuhkan satu hal tadi. Jangan pernah lupa. Sangkal diri, pikul salib, ikutlah aku. Maka engkau layak bagiku. Bahkan Dia mengatakan, kalau engkau memikul salib, sangkal diri, engkau benar-benar muridku. Itu yang Tuhan mau, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang saya tahu mudahnya gini, kalau ada benih yang namanya benih jeruk, ya pasti keluarnya jeruk. Kalau ada benih durian, ya pasti keluarnya durian. Tidak akan pernah mungkin yang namanya benih jeruk keluarnya bisa durian. Tidak akan pernah mungkin. Sekali lagi, ikutlah Dia. Teladani Dia. Ikuti semua apa yang Dia inginkan. Ikuti apa yang sudah Dia perintahkan di dalam firman-Nya. Saya percaya kita pasti serupa dengan Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, sebagai ayat yang terakhir, kita boleh buka bersama-sama di dalam Matius 7 ayat yang ke-21. Bagus sekali di sini. Demikian firman Tuhan, Matius 7 ayat yang ke-21. Perhatikan baik-baik. Kalau kita baca ini, gak mungkin lah Yesus gak mengenal orang-orang itu. Gak mungkin. Ya, karena Yesus pasti mengenal orang-orang itu. Orang Farisi dan lain sebagainya. Pasti Dia mengenal. Tapi dalam perkataan ini dikatakan kok Dia mengatakan aku tidak mengenal. Nah, kembali kepada pengertian kata ginosko. Kekristenan, sekali lagi, bukan hanya kita mengenal Dia. Kata ginosko itu, kita dinikmati oleh Tuhan. Wow, ini yang luar biasa saudaraku. Kita datang di tempat ini, bukan kita yang menikmati Tuhan. Itu sederhana, itu biasa, itu harus. Tapi kekristenan, ginosko itu mengajar Allah menikmati kehadiran kita. Kenapa Dia menikmati kehadiran kita? Karena kita serupa dengan Dia. Katakan amin. Karena kita serupa dengan Dia. Saudaraku, kalau besok kita ada di surga pun, yang hanya serupa dengan Dia. Kalau enggak serupa mana bisa? Tidak akan pernah bisa. Kelak suatu saat nanti kita ada di surga. Semuanya yang ada di sana adalah orang-orang yang serupa dengan Yesus. Untuk itulah Dia mati, Dia bangkit, Dia mengajar kepada kita untuk kita serupa dengan Dia. Nah, saudaraku, Matius 7 ayat 21, ayat yang sangat terkenal sekali. Lihat, banyak orang beribadah, saya percaya pasti dia ada di dalam hal yang seperti ini ya. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Setiap minggu, pastikan kita berseru kepada Tuhan. Engkau Allah yang besar, Engkau dahsyat, Engkau mulia, Engkau agung dan lain sebagainya. Bukan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Nah saudaraku, akan masuk dalam kerajaan surga. Tetapi melainkan Dia yang follow me, mengikuti, melakukan kehendak Bapakku di surga. Ini inti kekristenan kita. Yaitu apa? Sekali lagi, melakukan, meneladani. Follow me, ikutlah aku seperti Yesus itu. Lakukan itu. Nah lihat sekali lagi, melainkan Dia
Yang bukan hanya rutinitas ke gereja, bukan hanya ritualitas ke gereja, tetapi follow me, melakukan kehendak Bapakku di surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu hal yang menarik. Kalau mengikuti, coba, itu statis berdiam atau bergerak? Coba saudaraku, yang namanya mengikuti itu statis, dia hanya berdiam. Atau yang namanya mengikuti itu bergerak. Nah, yang namanya mengikuti, follow me, itu artinya mengikut aku, itu bergerak. Maka orang yang bergerak pasti dia berubah, saudaraku. Tapi banyak kekristenan, dia cuma klik pertemanan tadi. Dia cuma klik follow tadi. Terus semuanya beres? Tidak, saudaraku. Yang namanya kita mengikut dia pasti bergerak. Orang yang bergerak, orang yang sama dengan teladan Yesus, dia pasti serupa dengan dia. Masalahnya banyak yang statis. Dia bisa nyanyi, dia bisa segalanya. Dia tahu Alkitab dan lain sebagainya. Tapi gak pernah mengikut dia. Ikutlah dia. Ikutlah teladannya. Pasti engkau serupa dengan dia. Ayat selanjutnya. Matius 7 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Keren sekali, hebat sekali. Mengusir setan demi, lihat itu, namamu. Ini berarti mereka mengenal. Harusnya Yesus mengenal dong. Kenapa? Dia mengatakan demi namamu. Seharusnya Yesus mengenal. Tapi yang hebat, bahkan di sini dikatakan ya, dan mengadakan banyak mukjizat demi namamu juga. Seharusnya Yesus mengenal orang ini. Seharusnya. Tapi ternyata Yesus gak cari orang yang cuman seperti ini. Dia cari orang yang satu hal tadi, serupa dengan dia. Orang yang serupa hanya melakukan apa yang Yesus kehendaki di dalam hidupnya, yaitu firman Tuhan. Selanjutnya 23. Pada waktu itulah, perhatikan baik-baik. Aku akan berterus terang. Kepada siapa? Kalau itu zaman now, kepada orang-orang jemaat di gereja. Aku akan berterus terang kepadamu. Loh Tuhan, saya sudah berdoa, saya sudah memuji, saya sudah menyembah, saya sudah berpuasa, saya sudah berbahasa roh, saya sudah bernubuat. Firman Tuhan mengatakan, aku tidak pernah ginosko, menikmati kehadiranmu. Itu saudaraku. Mari refleksikan ayat ini dalam hidup kita. Sekali lagi saya bacakan ya. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Gak cukup di situ. Yesus mengatakan, nyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Mari bersama-sama. Biarlah tema Paskah kali ini, follow me, ikutlah aku. Bukan diidentikan dengan segala macam berkat. Itu penting, yes, penting. Saya pun membutuhkan berkat Tuhan. Tapi ada sesuatu hal yang sangat penting, esensi salib, kematiannya, kebangkitannya, yaitu supaya kita boleh mendapatkan persekutuan di dalam penderitaannya. Artinya apa? Sangkal diri, pikul salib, engkau akan serupa dengan dia.
Biarlah firman Tuhan kali ini menjadi satu berkat buat kita semuanya. Ada satu pujian bagus sekali saudaraku, bahwa inilah yang seperti Paulus ingin dapatkan, yaitu mengenal. Ku ingin seperti Tuhan Yesus itu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama biarlah karya salib Kristus itu, biarlah kebangkitannya itu menjadikan kita serupa dengan Dia. Bagaimana untuk kita boleh serupa dengan Dia? Tidak ada hal yang lain, yaitu meneladani Dia. Bagaimana meneladani Dia? Satu hal yang Dia ajarkan. Kalau kita mengikut Dia, sangkal diri, pikul salib. Maka kita sungguh sangat layak, dan bahkan Dia mengatakan kita sebagai murid-muridnya, serupa dengan Kristus. Ini hatiku menyembahmu, tulus dan kagum padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, butuh campur tanganmu dalam hidupku. Hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu, hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, Engkau lihat isi hatiku. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Oh, hatiku mengasihimu, hatiku mengasihimu,
hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Oh, hatiku mengasihimu. Hatiku mengasihimu. Hatiku ingin mengenalmu, ingin mengertimu. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Tuhan, kau lihat isi hatiku. Bapa di surga, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Satu hal yang harus terjadi di dalam hidup kami. Kami mengenal Engkau, ginosko, yada, keintiman itu. Kami sungguh sangat mengenal Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Ajar kami untuk memperoleh keserupaan dengan Engkau. Melalui karya salib-Mu itu. Menjadikan kami bersekutu di dalam penderitaan. Sangkal diri dan pikul salib itu. Pemberitaan akan salib Kristus adalah satu kebodohan buat dunia. Tetapi satu hal yang kami percaya, justru pemberitaan akan salib-Mu, penderitaan ini menjadi landasan untuk kami beroleh kuasa kemenangan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, mari bersama-sama bukalah kedua tanganmu dan hatimu. Dengan iman, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Roh Kudus menyertai engkau sehingga selalu berhasil dalam pekerjaanmu. Tubuhmu sehat, rohmu sehat, jiwamu sehat, rumah tanggamu sehat, ekonomimu sehat. Nama Bapa dimuliakan. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat Paskah.